fa inna taqwa umuru kulli syai' wa 'alaikum bil jihad fa innahu ruhbaniyatul Islam wa 'alaika bi zikrillah wa tilawatil Qur'an fa innahu ruhaka fis sama wa zikruka fil ardh. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima alamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka a'ilam fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan dan adat kita di bulan Muharram disebut dengan bulan anak yatim. Terutama di tanggal 10 Muharram, kebiasaan kita, adat kita di Indonesia ini, kita memuliakan anak yatim. Bulan ini bulan yang mulia, namanya bulan haram. Haram itu bukan bulan haram hukum haram. Kalau hukum haram, rohnya panjang, haram. Tapi kalau haram, rohnya pendek, itu berasal dari kata hurma, bulan yang mulia. Seperti Masjidil Haram, bukan masjid yang haram hukumnya, tapi masjid yang mulia. Maksudnya apa? Orang kalau ada hubungannya dengan hukum haram, ada. Maksudnya adalah kalau orang meninggalkan yang haram, maka hidupnya mulia. Tapi kalau dia lakukan yang diharamkan, maka hidupnya terhina. Makanya kalau kepengen mulia, jauhilah yang haram. Tapi bulan ini adalah bulan haram, bulan yang mulia. Berturut-turut Allah memberikan kepada kita bulan yang mulia. Bulan 11, 12, dan bulan 1. Bulan 11 Zulqa'dah, bulan 12 Zulhijjah, bulan 1 bulan Muharram. Dan ini adalah tahun baru kita, yaitu bulan Muharram tahun baru Hijriah. Pada tahun baru ini juga adat kebiasaan kita disuruh untuk memuliakan anak yatim. Kenapa? Karena bulan ini bulan mulia dan Nabi kita juga dulu adalah anak yatim. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ayahnya Abdullah sudah meninggal dunia. Maka beliau menjadi anak yatim. Kita disuruh untuk memuliakan anak yatim. Hadis Nabi SAW mengatakan, Ana wa kafirul yatim fil jannah akada. Saya dan orang yang memuliakan anak yatim seperti ini di surga. Dia isyaratkan dua jarinya, jari tengah dan jari telunjuk. Artinya apa? Sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Banyak hadis-hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk memuliakan anak yatim. Kita kadang-kadang mengatakan anak yatim itu nakal ya, anak yatim itu kurang adab ya. Terus kalau dijawab sama anak yatim, bagaimana mungkin kami punya adab? Bagaimana mungkin kemungkinan kami jahat? Kenapa? Karena kami tidak punya ayah dan punya ibu, kemudian kami tak ada yang mendidik. Maka siapa yang mendidik? Yang mendidik adalah yang pertama orang yang paling dekat dari kerabatnya. Tapi bagi kita semuanya, kita harus muliakan anak yatim. Kafilul yatim. Apa artinya kafilul yatim? Orang yang mengurusi anak yatim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi mengatakan begini, kata Nabi Muhammad SAW, "Idza talinu qalbaka." Kalau kalian ingin hatimu menjadi lembut, wa tuqdi hajataka, kemudian diberikan segala apa yang kau inginkan. Irhamul yatim, kata Nabi, rahmatilah, sayangilah anak yatim, wamsahu ru'usahum, usaplah kepala mereka.
Jadi kalau hati yang kasar, susah sholat, susah mau bayar zakat, kemudian nggak mau puasa, dibaca Quran, membaca Quran juga jarang. Kemudian ketika kita segala macam kasar hati itu, tidak mau taat kepada Allah, maka Nabi memberikan resep bagaimana caranya. Coba lunakkan hatimu. Dengan apa kata Nabi? Irhamu yatiman. Sayangilah anak yatim, wamsahu ru'usahum. Kemudian usap kepala mereka. Usap kepala mereka itu adalah bentuk kasih sayang. Bukan hanya diusap-usap aja, habis itu kita tak memberikan apa yang dia butuhkan. Tidak, kita berikan kebutuhan dia. Kafirul yatim itu apa? Berikan segala kebutuhannya. Apa kebutuhan anak yatim? Kebutuhan anak yatim adalah sandang, pangan, papan. Tapi bukan hanya sekedar itu sebenarnya. Yang lebih-lebih lagi bagi anak yatim yang dibutuhkan adalah kasih sayang. Kasih sayang. Makanya Nabi katakan, pegangi kepala itu artinya bentuk kasih sayang. Bukan hanya pegang kepala, habis itu kita tak menyayangi. Tidak. Dipegangi kepala seperti kita memegang anak kita sendiri. Makanya kata Nabi SAW, khairul buyut fihi yatiman. Sebaik-baik rumah adalah yang punya anak yatim di dalamnya. Wa khairun alaihim. Kemudian baik terhadap anak yatim. Jadi di rumah yang baik, yang berkah itu adalah rumah yang ada anak yatim, kemudian dia baik kepada anak yatim. Wa syarrul buyut, dan seburuk-buruk rumah fihi yatiman. Di dalamnya ada juga anak yatim. Wa syarrun alaihim, tapi jahat kepada anak yatim. Jadi rumah yang buruk bukan rumah yang tak punya anak yatim, rumah yang ada anak yatim juga, tapi dia jahat kepada anak yatim. Tapi rumah yang terbaik, yang berkah, rumah yang mana? Rumah yang ada anak yatim, kemudian dia baik kepada anak yatim itu. Di rumah yang diberkahi. Makanya nanti kata Nabi SAW, kalau ada acara biar dirahmati Allah, maka datangkanlah anak yatim. Di hadis Nabi SAW mengatakan yang lain. Kata Nabi SAW, as-sa'yu 'alal armalah wal masakin kal mujahidin fi sabilillah wa qiyamun nahar wa shaumul wa qiyamul lail wa shaumun nahar wa qiyamul lail. Siapa yang mengusahakan anak yatim, janda, dan orang miskin. Itu kata Nabi. As-sa'i itu sama seperti kita sa'i ketika kita haji umrah, itu kan ada namanya sa'i. Sa'i itu artinya berjalan jauh. Berjalan jauh. Jadi siapa yang mencari-cari anak yatim, mencari janda untuk disantuni, mencari orang miskin untuk diberikan bantuan, as-sa'i, bahasa dia as-sa'i alal yatim wal armara wal masakin. Apa pahalanya? Kal mujahid fisabilillah, seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Wa yaqumul lail wa yasumun nahar, seolah-olah dia sholat di malam hari itu, kemudian dia puasa di siang hari. Misalnya Bapak ingin dapat pahala sholat semalam suntuk, dapat pahala puasa setiap hari, dapat pahala seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Bapak tanya kepada anak yatim, hai anak yatim, berapa kebutuhanmu sebulan? Kebutuhan saya sebulan Pak 2 juta. Ini 2 juta. Maka selama uang itu dia gunakan selama sebulan itu, maka terhitunglah orang yang berinfak seperti orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang tetap sholat malam dan puasa di siang hari. Hebat menjadi orang yang memelihara anak yatim. Para sahabat Abdullah bin Umar, apa katanya? Abdullah bin Umar selalu ada, kalau dia makan selalu dia panggil anak yatim. Walaupun di rumahnya nggak ada anak yatim, tapi kalau makan siang dan makan malam dia cari-cari mana anak yatim, dan dia tidak akan makan kalau tidak ada anak yatim. Suatu hari Abdullah bin Umar itu sudah mencari-cari, tapi anak yatim tak ketemu. Mungkin dia pergi ke kemana, tak ketemu. Setelah makan selesai, dia makan aja. Selesai makan jam 2, dia panggil orang lain, tapi tak anak yatim. Dia panggil orang lain, makan bersama. Selesai makan jam 2, kemudian anak yatim baru datang. Abdullah bin Umar, saya belum makan. Kata Abdullah bin Umar, kau terlambat nak. Tapi tenang nak, tunggu sebentar, aku carikan makanan. Dicarikannya oleh Abdullah bin Umar makanan, kemudian diberikan kepada anak yatim. Diberikan anak yatim itu, kemudian dia mengatakan, apakah aku mengecewakanmu nak? Apa katanya? Engkau tidak mengecewakan aku.
Banyak sahabat yang memberikan contoh kepada kita bagaimana mereka memuliakan anak yatim. Seperti Imam Al-Mujahid, tabi'in, setelah sahabat. Imam Mujahid ini dia kepengen pergi haji. Pengen pergi haji pada tahun itu, tapi pas dia dalam perjalanan dia ketemu sama anak yatim. Kemudian anak yatim itu berkata, apa kata anak yatim ini? Saya tak punya makan, tak punya apa-apa. Terus kata Imam Mujahid, kau tak punya apa-apa nak? Tak punya ayah, tak punya ibu? Enggak, saya tak punya apa-apa. Baiklah, seluruh perbekalannya dia kasihkan kepada anak yatim. Kemudian dia balik lagi, tak melaksanakan ibadah haji. Kemudian dia mengatakan apa? Membantu anak yatim lebih mulia daripada aku berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Jemaah yang dirahmati Allah, anak yatim itu juga manusia. Jadi kalau dia dibiarkan, maka dia nanti menjadi anak nakal, kemudian kita menjadi susah. Makanya kalau ada anak yatim, mudahkanlah. Nabi SAW sangat menganjurkan kita untuk memuliakan anak yatim. Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, man kana lahu yatimani, siapa yang punya 2 anak yatim di rumahnya, lahu sitran minan nar, maka itu akan menghalangi dia dari api neraka. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita sebutkan semua hadis tentang anak yatim, banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Maka yang penting bagi kita adalah kalau di antara kita ada yang memelihara binatang, kucing atau apa saja, itu dapat pahala memelihara binatang. Tapi lebih berpahala kalau kita memelihara anak yatim.